Shalom, saudara-saudara terkasih. Selamat pagi. Senang bertemu kembali di ibadah online Gereja Kristen Batu Hidup di pagi hari ini. Kiranya kita semua masih terus dalam lindungan Tuhan, masih diberikan tubuh yang sehat, dan terutama hati yang penuh sukacita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 15 sampai ke 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari saudara kasih, kita akan memulai ibadah online pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari kita memuji Tuhan, memberikan hormat bagi Allah kita, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Bapa dalam surga, sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur pada Tuhan. Sungguh kami sangat berterima kasih pada Tuhan, karena Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk menikmati ibadah walaupun masih online, karena kami masih bisa menggunakan tubuh kami, mulut kami, hati kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sekali bersyukur pada Tuhan, sekali untuk berkat anugerah Tuhan yang Kau terus berikan pada kami. Kiranya setiap anugerah berkat kami terima membuat kami lebih lagi Tuhan menjadi pribadi yang terus bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Allah kami, ya Tuhan kami. Kami berdoa menyerahkan sekali lagi Tuhan untuk ibadah online pagi ini dan tangan Tuhan untuk semua jemaat di manapun mereka berada. Kiranya Tuhan kami semua bisa menikmati ibadah ini Tuhan. Mungkin melalui media handphone, laptop, TV ya Tuhan. Kiranya apapun media yang kami gunakan, kiranya kami bisa menikmati ibadah pada pagi hari ini. Ya Allah kami, ya Tuhan kami, berkati untuk koneksi internet ya Tuhan. Kiranya juga untuk para jemaat-jemaat kami yang mungkin yang usia lanjut, yang agak susah menggunakan teknologi ini, kiranya Tuhan pakai orang-orang yang di samping mereka untuk bisa membantu mereka bisa menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Ya Allah kami, ya Tuhan kami menyerahkan padamu Tuhan, sekali lagi ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir dalam tangan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, marilah saudara terkasih, kita akan bersama-sama mengucapkan dengan penuh iman pengakuan Imam Rasuli. Ya, 1, 2, dan 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kembali kita naikkan pujian, hormat diberi. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Saat ini saya mengundang semua jemaat, kita akan bersama-sama di hadapan Tuhan mau mengakui dosa kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 86 ayat 5 sampai yang ke-7 mengatakan, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami, ya Allah kami, segala puji, hormat, dan syukur hanya untukmu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami kembali berkesempatan untuk mengakui dosa kami. Sungguh Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, sekali lagi untuk diri kami yang masih saja melakukan setiap dosa-dosa yang seringkali terulang kembali ya Tuhan. Mungkin dosa dalam kami memberikan waktu yang sisa kepada Engkau, memberikan tenaga yang sisa kepada Engkau, memberikan uang yang sisa kepada Engkau ya Tuhan. Sungguh Tuhan, ajar kami untuk selalu memberikan terbaik pada Tuhan. Memang tidak gampang ya Tuhan. Tuhan tolong terus kiranya Engkau mau menegur kami, Engkau mau terus menguatkan diri kami untuk memberikan terbaik pada Tuhan. Sungguh ya Allah kami ya Tuhan kami, kiranya Engkau mau mengampuni kami Tuhan. Berikan kami kesempatan sekali untuk bertobat di hadapan Tuhan. Ya Allah kami ya Tuhan kami, kiranya Engkau mendengar ya Tuhan seruan doa kami. Dan kiranya Engkau Tuhan yang Allah Maha Kasih mau terus mengampuni kami. Terima kasih Tuhan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Ya, saudara kasih, kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan yang diambil di Mazmur 147 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Ya, Mazmur 147 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ya, saya ulang lagi di ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Terpujilah nama Tuhan untuk firman Tuhan begitu luar biasa yang kita baca pada pagi hari ini. Marilah kita menjadi pribadi yang takut akan Dia, yang taat dan setia akan Dia, dan yang selalu berharap akan kasih setianya. Ya, mari kita meresponi pembacaan Alkitab pada pagi hari ini dengan satu pujian begitu indah. Tuhan, tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Ke tempat yang tertinggilah, genap jiwaku merindunya. Ke tempat yang tertinggilah, genap jiwaku merindulah. Ku naikkan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Akan ku tinggalkan dosa serta usaha yang hampa. Dengan penuh percayaku tempat yang tinggi ku tuju. Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Bait ketiga interlude. Tuhan, pimpinlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Menuju puncak tertinggi, ku pandang cahaya berseri. Tuhan, pimpinlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih. Tuhan, tetapkan jiwaku. Tuhan, tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Saat ini terkasih, kita akan bersama-sama, kita akan berdoa syafaat. Dan untuk saat ini kita akan berdoa untuk negara kita, Indonesia tercinta. Ya, kita dengar berita banyak sekali sudah mulai banyak varian-varian baru COVID-19 dan sudah mulai bertambah lagi ya jumlah ya pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini, terutama varian yang baru. Mari kita berdoa pada Tuhan, menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan terus melindungi negara kita. Dari pertama kali corona ada di tahun kemarin, ya kami percaya ya bahwa sampai hari ini pun
Ya, Tuhan masih melindungi negara kita. Mari terkasih, sebelum kita akan menaikkan pujian, kita doakan kiranya Indonesia bisa terus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari serahkan negara kita dalam tangan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Tuhan kami, ya Allah kami bersyukur Tuhan untuk curahan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk curahan berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk curahan anugerah-Mu untuk negara kami, Indonesia tercinta. Sungguh Tuhan, kami percaya sampai detik ini pun Engkau tidak melepas kami. Sampai detik ini pun Engkau masih terus menjaga negara kami. Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan untuk penyertaan-Mu terhadap negeri kami tercinta Indonesia. Sungguh Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, menyerahkan untuk COVID-19 ini Tuhan, di mana beberapa minggu lalu dan sampai hari ini Tuhan, peningkatan mulai kembali terjadi ya Tuhan. Dan sudah mulai masuk varian-varian baru. Banyak ya Tuhan, penyebaran makin meningkat oleh varian baru ini ya Tuhan.
Sungguh ya Bapa, kami mohon padamu Tuhan, terus Engkau berikan hikmat bijaksana, semangat bagi pemerintah Indonesia untuk tidak bosan, untuk tidak menyerah, untuk tidak menyesal ataupun takut ya Tuhan. Tapi kiranya pemerintah kami Engkau beri kekuatan bagi mereka untuk terus berinovasi, untuk terus berjuang supaya bisa mengurangi penyebaran virus ini ya Tuhan. Dan kami berdoa pada Tuhan akan untuk siap masyarakat Indonesia ya Tuhan. Sekiranya Engkau mau tegur mereka ya Tuhan, tegur kami semua. Mungkin yang masih saja tidak mengikuti protokol kesehatan, masih mau semena-mena, masih semau-maunya saja ya Tuhan dalam kita beraktivitas ya Tuhan. Masih kita mementingkan diri sendiri ya Tuhan. Sungguh ya Allah kami ya Tuhan kami. Kiranya Engkau terus beri kesadaran Tuhan bagi masyarakat Indonesia untuk hand in hand, untuk bekerja sama dengan pemerintah, untuk menumpas pemberantasan penyebaran virus corona ini Bapa. Sungguh Tuhan tolong kami mohon padamu Tuhan. Kami berdoa padamu Tuhan untuk ekonomi ya Tuhan, yang sebelumnya sudah mulai pulih, tapi bahkan ini kembali Tuhan banyak kemerosotan ekonomi terjadi kembali ya Tuhan. Sungguh Tuhan tolong terutama di momen lebaran ini ya Bapa. Sungguh Tuhan tolong kami mohon padamu Tuhan. Kiranya peraturan pemerintah bisa diikuti oleh semua teman-teman, semua saudara-saudari yang mungkin mudik atau mungkin keluar kota atau mereka bepergian ya Tuhan. Sungguh Tuhan tolong berkati kiranya momen lebaran ini Tuhan bisa berjalan lancar, terutama untuk saudara-saudara kami muslim. Kiranya Tuhan mereka bisa nikmati ibadah lebaran ke kampung mereka ya Tuhan. Dan mungkin mereka yang tidak bisa pulang ke kampung, kiranya Tuhan berkati mereka juga ya Bapa. Tuhan kami berdoa menyerahkan sekali lagi untuk Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami, dan kami juga berdoa pada Tuhan menyerahkan gereja kami dalam tangan Tuhan. Gereja tercinta kami Tuhan, kami menyerahkan sekali untuk gereja kami dalam tangan Tuhan, terutama untuk pembangunan gereja ya Bapa. Sungguh Tuhan tolong, kami bersyukur pada Tuhan untuk pembangunan gereja yang sudah Engkau berkati, yang sudah Engkau sertai ya Tuhan sampai hari ini. Kiranya rencana bulan Oktober sampai November sudah akan mulai kita pakai Tuhan bangunan ini. Sungguh Tuhan tolong mau menyertai Bapa. Dan turunlah dana yang dibutuhkan ya Tuhan, kami terus bergumul, kami terus berdoa kepada Tuhan, menyerahkan dana ini dalam tangan Tuhan. Secara manusia pun kami takut ya Tuhan, karena makin dekat ya Tuhan, dana apakah cukup atau tidak ya Bapa. Sungguh Tuhan tolong, kami butuh kemurahan-Mu, kami butuh kekuatan-Mu untuk berikan kami terus kesabaran. Dan kami terus berserah hati menyerahkan dana ini dalam tangan Tuhan. Terima kasih Allah kami, terima kasih Tuhan kami. Dan dalam Tuhan Yesus Tuhan kami akan kembali doa-doa kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau mendengar dan menjawabnya sesuai dan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Joni. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan, ya, karena orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ya, mari kita nyanyi pujian ini. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktunya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktunya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil.
Waktu bertempat, saya serahkan kepada Evangelis Joni untuk firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah pada hari Minggu ini. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Yudas, khususnya berkaitan dengan iman, pengertian daripada iman dan bagaimana nanti ketika iman itu diaplikasikan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang surga, kami sungguh mengucap syukur oleh karena Tuhan senantiasa memberikan segala kebaikan, anugerah kepada kami semua. Kami boleh menikmati setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Meski dalam banyak kesempatan kami terus terjatuh, tetapi kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami dan penghiburan dan satu dorongan untuk kami boleh berdiri dan bangkit kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Melalui setiap pengalaman yang kami alami, kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Apakah itu melalui firman yang kami baca, melalui persekutuan kami dengan saudara-saudara seiman, melalui pemahaman Alkitab, melalui komunitas sel, semuanya Tuhan memakainya untuk menegur kami, untuk membangun kami. Dan kami boleh menikmati juga kehadiran Tuhan di dalam setiap hal yang kami alami setiap hari. Mungkin kami terus ingin hidup bagi Tuhan. Mungkin kami ingin terus menyatakan satu kerinduan untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi seringkali kami masih terjatuh. Tetapi kami mengucap syukur oleh karena Roh Kudus terus menguatkan kami, terus memimpin kami, dan kami terus berpegang kepada kesetiaan Tuhan untuk tidak meninggalkan kami. Oleh karena itu Bapak, sekali lagi pada pagi hari ini kami ingin mengucap syukur. Dan kami dengan segala kerinduan datang ke hadapan Tuhan untuk menikmati ibadah ini. Terimalah kami dengan segala keberadaan kami. Sucikan kami, layakkan kami, hapuskan segala dosa kami. Dan siapkan hati kami sebentar untuk kebenaran firman. Hati yang dimana kami tadi sudah mengangkat satu pujian kepada Tuhan, mengangkat doa pada Tuhan. Dan kali ini Tuhan akan mempersiapkan hati kami untuk kebenaran firman. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka daripada kitab Yudas. Kita akan konsentrasi kepada 2 ayat sebagaimana yang sudah kita bahas di dalam 2 minggu yang lalu, yaitu berkaitan dengan iman. Saya akan bacakan dari ayat yang ketiga dan kemudian nanti ayat yang ke-20. Yudas ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Di sini dikatakan berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Kemudian di ayat ke-20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saya mau menekankan bagian bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan memikirkan satu tema tentang iman yang sejati. Iman yang sejati dan nanti bagaimana nanti diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, banyak orang yang memahami iman itu, pengertian iman seakan-akan menjadi semacam sebuah teori atau sebuah hanya doktrin dan kemudian kebingungan bagaimana ketika harus mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara, banyak orang memahami iman hanya sebagai teori karena sebenarnya kita semua masih terjebak di dalam satu pemisahan kehidupan, di dalam kehidupan yang sakral dan sekuler. Kita masih memisahkan hidup kita berdasarkan kehidupan yang rohani dan ada juga kehidupan yang non rohani. Nah, saudara, sekali lagi Alkitab menegaskan seluruh hidup adalah bagi kemuliaan Tuhan. Seluruh hidup adalah rohani bagi Tuhan. Jadi kita tidak mengenal istilah kehidupan yang non rohani dan kehidupan yang rohani. Pemisahan ini akhirnya membuat kita juga memahami firman seakan-akan kemudian ada firman di mana itu firman yang bagian yang teori
dan kemudian ada firman yang aplikasi. Saudara, firman ini menyatakan adalah isi hati Tuhan. Ini adalah kehendak dan rencana Tuhan. Ini firman yang terus menjadi sumber kehidupan kita. Artinya firman ini juga sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian Yakobus menegaskan tanpa perbuatan iman itu akan mati. Jadi tidak ada bagian firman yang sebenarnya itu hanya teori. Misalnya kalau dikatakan misalnya tentang doktrin Allah. Allah itu Allah yang berdaulat. Allah itu Allah yang kudus. Allah adalah Allah yang maha adil. Allah yang maha ada. Kita menangkapnya seringkali bagian itu adalah seperti sebuah teori. Dan kemudian kita kebingungan mengaplikasikannya. Kalau dikatakan Allah adalah Allah yang berdaulat. Berarti di dalam seluruh kehidupan kita, kita harus mengakui bahwa Allah juga berdaulat atas kehidupan kita. Itu bukan teori. Ya, jadi kalau dikatakan juga Allah itu adalah kudus, maka pada waktu kita tergoda untuk melakukan satu dosa-dosa tertentu, kita mengingat bahwa Allah yang berdaulat itu Allah yang juga hadir dalam kehidupan kita. Dan Allah yang menghendaki kita untuk menjadi kudus seperti perintah yang sudah Dia berikan kepada kita. Maka kemudian pemahaman pengertian Allah yang maha kudus itu akan menjadi satu kekuatan bagi kita untuk menjaga kita supaya kita tidak terjatuh di dalam dosa. Demikian juga pengertian Allah itu adil, ya. Allah itu adil. Maka pada waktu kita ingin melakukan satu kesalahan atau kita melakukan kejahatan atau kecurangan kepada orang lain, ingat Allah yang tidak pernah menutup mata dan Dia akan menuntut keadilan, Dia akan menghukum kita sesuai dengan perbuatan kita. Maka itu kemudian menjadi satu hal yang mengingatkan kita untuk kita supaya tidak berlaku jahat, tidak berlaku tidak adil kepada orang-orang lain. Maka seluruh bagian daripada doktrin Allah itu pun bukan teori. Karena itu sesuatu yang diberikan kepada kita untuk menjadi satu pegangan, menjadi satu prinsip di dalam kehidupan kita. Untuk kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Bahkan di dalam hal yang kecil-kecil. Oleh karena itu sekali lagi tidak ada pengertian firman yang teori. Tidak ada pengertian firman yang ini aplikasi dan ini kemudian teori. Semuanya itu adalah Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah demikian juga Yudas berpesan kepada jemaat saat itu, ya pakai imanmu itu juga untuk apa? Untuk menghadapi guru-guru palsu, para pengajar sesat. Nah, kita sudah bahas 2 minggu lalu di dalam pengertian iman itu ada pengertian aku tahu, kemudian aku mengerti, kemudian aku percaya, dan kemudian aku mempercayakan diri, dan kemudian aku melakukannya. Ya, I know, I understand, I believe, I trust, dan kemudian I do. Ini adalah 5 aspek daripada iman. Maka kemudian Yudas mengingatkan kepada jemaat waktu itu untuk mereka menggunakan pemahaman mereka terhadap firman yang sejati untuk mengkoreksi dan untuk melawan firman yang palsu. Karena guru-guru palsu itu membawa firman yang palsu, membawa pengajaran yang palsu. Dan kemudian pengajaran yang palsu, firman yang palsu akhirnya membuat mereka para pengajar palsu itu hidup di dalam keadaan yang sangat tidak bermoral. Ini tidak bisa dipisahkan dengan antara apa yang dipahami, firman yang dipahami dengan etika hidup sehari-hari. Maka waktu kita berusaha memahami firman yang sejati, maka kemudian itu akan menjadi satu dorongan yang sangat kuat bagi kita untuk juga mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga firman yang sejati itu akan mengarahkan kita kepada satu perilaku kehidupan yang sesuai dengan status kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Maka di bagian ini Yudas mengingatkan sekali lagi kepada jemaat saat itu, bangunlah juga imanmu di atas dirimu di atas dasar iman yang sejati, iman yang murni. Firman yang sejati akan membangun iman yang sejati. Firman yang palsu akan membangun satu iman yang palsu. Dan kemudian iman yang sejati itu dipakai menjadi satu fondasi bagi jemaat saat itu dan juga bagi kita untuk membangun kehidupan kita. Untuk menjalani kehidupan kita. Di dasar apa? Di dasar satu keteguhan yaitu iman yang sejati. Maka kalau Yudas berkata di sini ada pengertian iman yang murni, ada iman yang sejati, maka juga berarti ada pengertian juga iman yang palsu atau iman yang tidak murni. Nah, saudara, hari ini banyak orang melakukan satu kesalahan di dalam memahami iman. Ada orang yang mengatakannya. Yang pertama adalah aku baru mau percaya kalau apa? Kalau firman kebenaran itu masuk akal menurut aku. Ya, masuk akal dalam pengertian menurut akal budi dia, menurut rasio dia,
kebenaran itu masuk akal, maka baru kemudian dia mau percaya. Nah, saudara, ini menjadi satu hal yang sebenarnya sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Mereka tidak menyadari waktu mereka mengatakan kebenaran itu harus masuk akal dulu. Harus aku mengerti, harus aku betul-betul bisa, ratioku bisa memahami, baru aku mau percaya. Orang seperti ini lupa bahwa dia adalah ciptaan. Dia adalah ciptaan, manusia adalah ciptaan. Dia sepintar apapun, dia tetap adalah ciptaan. Di mana antara ciptaan dengan pencipta selalu akan ada perbedaan kualitatif yang tidak akan pernah bisa dijembatani sampai kapanpun. Selamanya manusia sebagai ciptaan itu kita akan sangat terbatas. Kita sangat terbatas untuk mengerti pencipta kita. Kita adalah ciptaan. Dan ciptaan itu tidak mungkin bisa memahami segala sesuatu tentang pencipta. Yang kedua, karena kita ciptaan, maka kita juga adalah terbatas. Yang terbatas tidak mungkin bisa memahami Tuhan yang tidak terbatas. Begitu jauh perbedaan kualitatifnya. Kemudian apalagi fakta ketiga, selain kita ciptaan, kita terbatas, kita manusia sudah jatuh di dalam dosa. Maka tiga fakta ini membuat kita makin tidak mungkin dengan akal kita, dengan rasio kita berusaha memahami seluruh kebenaran Allah. Itu tidak mungkin. Dan disinilah para teolog-teolog yang menyebut dirinya sebagai teolog liberal, mereka terjatuh di dalam hal ini. Mereka tidak bisa mengerti bagian-bagian di mana Alkitab mengatakan satu mujizat. Musa misalnya membelah laut merah. Ya, dan kemudian Yesus melakukan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan, memberi makan lebih daripada 5.000 orang. Merubah air menjadi anggur dan berbagai mujizat yang Yesus lakukan. Mereka tidak bisa memahami itu. Karena apa? Karena bagi mereka itu tidak masuk akal. Dan kemudian mereka berusaha merubah pengertian itu. Sehingga akhirnya itu disesuaikan, ditundukkan kepada akal mereka. Maka kemudian mereka menafsirkan bagian-bagian itu sesuai dengan akal mereka. Ya, waktu mereka berkata, waktu bagian di mana Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mereka berkata sebenarnya saat itu semua orang itu sudah membawa roti di kantong saku masing-masing. Tetapi karena mereka begitu pelit, mereka nggak mau mengeluarkan rotinya. Maka kemudian Yesus dengan wibawanya sebagai seorang pemimpin, dia kemudian berhasil membuat semua orang itu akhirnya mengeluarkan roti dari kantong sakunya masing-masing. Dan kemudian juga ikan. Dan kemudian mereka makan bersama-sama. Ya, mereka berusaha memahami berdasarkan apa? Mendudukkan kebenaran firman di bawah rasio mereka. Waktu Musa membelah Laut Merah, mereka mengatakan di daerah itu Laut Merah ada memang sejenis angin timur yang sering bertiup di sana, di mana pasang surut di sana sangat ekstrim. Pada waktu pasang air bisa sangat tinggi, tapi pada waktu surut juga akhirnya air itu bisa pergi sejauh mungkin dan kemudian daratan itu menjadi kering. Dan kemudian Musa mengetahui karena dia seorang yang pinter, dia tahu kapan surut itu akan terjadi. Dan pada waktu itulah Musa kemudian memimpin orang Israel melewati Laut Merah. Karena waktu itu surut dan Musa sudah pelajari itu. Ini penafsiran daripada orang-orang liberal. Mereka menganggap penciptaan juga sebagai sebuah mitos yang tidak masuk akal. Yesus pun mereka katakan dia hanya seorang manusia. Dia bukan Tuhan. Nah saudara, ini kegagalan daripada contoh iman yang salah yang pertama. Yaitu berangkat dari pengertian rasio dan akal budi manusia untuk kemudian percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga orang yang mengatakan, aku mau mengalami dulu, baru aku mau percaya. Aku mau mengalami dulu, baru aku mau percaya. Dan kita lihat saudara, pada waktu Yesus melakukan pelayanannya, dia banyak melakukan mujizat. Dan mujizat itu diberikan kepada banyak orang. Tetapi kita lihat, ternyata dari sekian banyak orang yang sudah mengalami mujizat Yesus, terlalu sedikit yang kemudian akhirnya percaya kepada Yesus. Mereka sudah mengalami, sudah. Yesus sudah menyembuhkan mereka. Bahkan kalau kita lihat dalam peristiwa yang sama tadi, 5 roti dan 2 ikan, Yesus memberi makan kepada 5.000 sampai 8.000 orang. 5.000 laki-laki. Diperkirakan hari itu ada 8.000. Tapi mereka kemudian tetap tidak percaya. Memang besoknya sebagian orang mereka datang kembali kepada Yesus. Tapi bukan karena percaya kepada Kristus. Tapi karena mereka apa? Sudah makan roti itu dan kali ini mereka pagi itu, hari esoknya mereka datang kembali kepada Yesus. Karena apa? Karena ingin minta roti itu sekali lagi. Jadi mereka bukan percaya setelah mengalami, bukan kemudian menjadi percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Tidak.
Ya, dan Alkitab menggambarkan itu begitu banyak orang yang sudah mengalami kuasa Yesus sendiri, bagaimana mereka disembuhkan, tapi mereka tetap kemudian tidak percaya. Di Lukas 17 ada 10 orang yang sakit kusta. Dan kemudian Yesus menyembuhkan mereka, tapi yang kembali kepada Yesus hanya satu. Nah ini Alkitab sekali menegaskan, kalau kita berangkat dari pengertian, aku mau mengalami dulu, baru aku mau percaya. Alkitab mengatakan, tidak. Ternyata banyak orang yang sudah mengalami kuasa mujizat Yesus, sedikit sekali yang percaya. Yang ketiga, ada juga yang mengatakan, aku mau bukti, ya, baru aku mau percaya. Ini kesalahan daripada Thomas. Waktu Yesus datang pertama kali setelah kebangkitan, di situ tidak ada Thomas. Dan kemudian Yesus memberikan satu damai sejahtera, salam damai sejahtera kepada para rasul, kepada para murid. Dan kemudian mereka cerita kepada Thomas, tadi guru datang. Tapi kemudian Thomas tidak percaya. Sebelum aku masukkan jariku pada lubangnya, aku tidak akan percaya. Maka kemudian pada kali kedua Yesus datang, Yesus langsung berkata kepada Thomas, masukkan jarimu ke dalam lubangku. Di situ kemudian Thomas akhirnya berlutut dan kemudian, ya Tuhanku, ya Yesus Tuhanku. Dan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Yang percaya meski tidak melihat. Maka jika kemudian orang berangkat, aku mau bukti dulu, baru aku percaya. Itu pun adalah tipuan daripada iblis. Nah saudara, itu tipe yang keempat. Yang kelima, ada orang yang mengatakan, aku mau bukti dalam arti menerima dulu segala kebaikan Tuhan. Di dalam pengertian kebaikan dalam pengertian yang lahiriah. Baru aku mau percaya. Kalau Tuhan sudah bikin usahaku sukses. Kalau Tuhan sudah bikin aku menjadi makin kaya. Kalau Tuhan sudah bebaskan aku dari segala penyakit. Satu hal yang dimana pemberian Tuhan itu akhirnya membuat mereka mau jadi percaya. Saudara, ini pun adalah satu tipuan. Karena banyak orang yang sebenarnya kalau kita pikir, saudara, berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu dalam berbagai bentuk. Ya, mau itu orang miskin, orang yang mungkin hidupnya pas-pasan, orang yang menengah maupun orang kaya. Kalau kita pikir itu semua dari Tuhan. Waktu kita mau makan sepiring nasi itu pun dari Tuhan. Artinya sebenarnya kalau mereka mengatakan Tuhan kasih dulu, ya, aku menerima dulu pemberian dari Tuhan, aku baru mau percaya. Dia lupa satu hal, bahwa segala hal yang sudah dia nikmati itu pun dari Tuhan. Tetapi kita mau menikmati sesuatu yang lebih untuk apa? Untuk menyenangkan diri kita sendiri. Maka kita merasa tidak puas hanya dengan sepiring nasi. Kita tidak puas dengan kalau misalnya keadaan ekonomi kita begitu pas-pasan. Kita merasa itu bukan berkat dari Tuhan. Yang namanya berkat itu membuat aku akhirnya hidup berkelimpahan. Dan ini teologi yang mengajarkan, teologi sukses. Kalau percaya sama Tuhan, hidupmu lancar, bisnismu lancar, dan kau akan sehat terus. Ini pemberian menjadi apa? Menjadi fokus daripada iman. Saudara, ini semua adalah iman-iman yang salah. Dan ini adalah berangkat dari pemahaman, pengertian firman sangat menentukan pembentukan iman kita. Oleh karena itu di sini tadi Yudas berpesan kepada jemaat, pertahankan imanmu di ayat ketiga, ya. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saudara, ini juga yang kita pegang sampai hari ini. Kita tetap berpegang kepada firman berdasarkan pengajaran daripada para rasul. Oleh karena itu pada waktu ibadah kita mengucapkan satu pengakuan iman rasuli, itu bukan hanya sekedar formalitas. Itu menyatakan bahwa kita Gereja Kristen Batu Hidup mau tetap setia kepada pengajaran para rasul. Kepada pengajaran yang disampaikan Tuhan kepada para orang-orang kudus. Kita mau setia kepada pengajaran-pengajaran teologi sebagaimana yang disampaikan oleh para rasul dan orang-orang kudus. Hari ini berkembang begitu banyak teologi. Berkembang begitu banyak teologi yang mengaku mereka sebagai satu teologi yang terkini, yang dalam kutip sepertinya teologi yang paling up to date dengan zaman hari ini. Dan kemudian mereka mau bongkar semua pengajaran-pengajaran yang lama. Mereka mau meninggalkan para pengajaran para bapak gereja. Mereka mau meninggalkan bahkan
mengadaptasi, merubah pengajaran daripada para rasul disesuaikan dengan zaman hari ini. Maka itulah kemudian muncullah yang disebut sebagai teologi kemakmuran, teologi sukses dan sebagainya. Memang teologi ini yang memberikan penghiburan, menyatakan, memperkenalkan Tuhan yang selalu ingin memberi kepada manusia. Itu pasti disenangi oleh orang. Siapa yang tidak senang kalau kemudian memiliki Tuhan yang selalu memberikan kelimpahan kepada dia. Kelimpahan materi, kelimpahan kesehatan, memberikan satu kehidupan yang lancar. Berita-berita seperti ini justru dicari oleh orang saat ini. Tetapi Alkitab mengatakan itu adalah firman yang palsu. Dan firman yang palsu pasti akan membangun satu iman yang palsu. Karena Alkitab berkata iman yang sejati itu bukan problem di mana kita kemudian mengharapkan seluruh penerimaan dan pemberian daripada Tuhan. Dan itu apalagi dikaitkan hanya disempitkan dengan pengertian materi. Saudara, itu tadi adalah pengertian iman-iman yang palsu. Dan kemudian Yudas mengingatkan untuk kembali kepada iman yang sejati. Yaitu iman yang sudah disampaikan kepada orang-orang kudus. Disinilah kita juga berharap kita terus berusaha bahwa Gereja Kristen Batu Hidup akan terus setia kepada pengajaran para rasul. Pengajaran iman yang sudah disampaikan Tuhan kepada para orang-orang kudus. Dari semenjak perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Di situ kesetiaan kita. Maka pada waktu kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Di situ posisi kita. Itu standpoint kita. Itu bukan suatu hal yang main-main. Itu ada satu confession, satu pengakuan iman kita. Bahwa Gereja Kristen Batu Hidup mau berdiri terus di atas dasar kesetiaan pengajaran para rasul. Itulah makna daripada gereja. Kristus sebagai batu penjuru, sebagai fondasi. Dan kemudian di atasnya berdiri pengajaran para rasul dan kemudian pengajaran para nabi. Dan di atas inilah kemudian Gereja Kristen Batu Hidup mau berdiri. Ini bukan main-main. Hari ini terlalu banyak gereja yang sudah membuang pengakuan iman rasuli. Tapi kita mau tetap berdiri di atas dasar yang teguh. Yaitu pengajaran yang sudah disampaikan para nabi dan para rasul. Dan kemudian saudara, kalau tadi dikatakan itu iman-iman yang palsu. Maka kemudian bagaimana iman yang sejati? Apakah iman yang sejati? Nah sekarang kita akan masuk. Tadi Yudas berkata, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang murni. Iman yang sejati. Saudara, mari kita lihat pertama, apa tuh pengertian daripada iman yang sejati? Kita buka Alkitab kita dari Roma 3. Roma 3, saya akan bacakan dari ayat 21 sampai dengan 28. Ya. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Perhatikan ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ini terjemahan yang tepat sebenarnya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan melalui iman. Melalui iman. Ya. Kemudian bagian kedua. Kita lihat di Efesus 2. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini terjemahan yang tepat juga melalui iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Saudara, dua bagian ini menegaskan bahwa kita dibenarkan dan kita diselamatkan melalui iman. Dan kemudian dikatakan iman itu adalah anugerah. Iman itu adalah anugerah. Di mana kemudian iman keselamatan itu dinyatakan melalui keselamatan melalui Golgota, yaitu melalui darah Kristus. Yesus sudah menebus kita. Dan kemudian
kita diselamatkan oleh karena percaya kepada karya Kristus. Itu adalah iman dan itu adalah anugerah dari Allah. Itu adalah kasih karunia. Maka pengertian iman yang sejati yang pertama adalah iman yang sejati, dia adalah anugerah daripada Allah. Allah yang menganugerahkan kepada kita. Dan itu sekali lagi bukan hasil usaha manusia. Di sini menjadi satu perbedaan yang sangat esensial, yang sangat fundamental antara iman Kristen dengan iman-iman dengan agama lain. Kalau dalam agama lain diajarkan bahwa keselamatan itu karena perjuangan, perbuatan baik daripada manusia. Tapi Alkitab mengatakan kita diselamatkan melalui iman, oleh iman. Dan iman itu adalah anugerah. Tadi dikatakan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Jadi tidak ada dasar bagi sedikitpun bagi kita untuk bermegah. Paulus katakan tidak ada dasar bagi kita untuk bermegah karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Tetapi melalui iman yang dianugerahkan kepada kita. Iman yang dianugerahkan kepada kita. Dan itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka di sini kita lihat pengertian pertama daripada iman yang sejati. Dia adalah bersumber dari Allah yang kemudian dianugerahkan kepada manusia. Yang percaya yaitu iman itu. Iman itu dianugerahkan kepada kita. Yang kedua, iman yang sejati kalau dikatakan iman itu bertumbuh akan pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Maka iman yang sejati dia bermula dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan kemudian Roh Kudus yang mengerjakannya. Roh Kudus itu membawa firman itu kemudian ke dalam hati kita. Nah di sini Roh Kudus bekerja ada dua cara. Yang pertama Roh Kudus bekerja dari luar. Waktu kemudian mungkin kita mendengarkan khotbah atau kita mendengarkan mungkin pujian atau kita mendengarkan ceramah daripada seseorang dan kemudian Roh Kudus bekerja sehingga kemudian firman itu akhirnya kemudian dia dibawa ke dalam hati kita dan kemudian mata rohani kita dicelikkan oleh Roh Kudus. Kemudian kita menyadari kebenaran Tuhan dan kemudian kita bertobat. Tetapi Roh Kudus juga bisa bekerja dari dalam hati kita. Waktu ada satu pengalaman, satu peristiwa yang membuat akhirnya kita sadar bahwa memang keselamatan itu ada di dalam Kristus. Tapi semuanya bersumber dari mana? Bersumber daripada firman Tuhan dan Roh Kudus yang mengerjakan kepada kita. Nah di sini apa bedanya dengan tadi 5 kesalahan orang itu? Waktu memakai rasio, memakai perasaan, ingin bukti, ingin mengalami dulu dan sebagainya. Karena apa? Mereka mengandalkan hal-hal itu, rasio, perasaan, bukti berdasarkan hanya panca inderanya saja. Berdasarkan apa yang ada di dalam dirinya sebagai manusia. Dan dia kemudian tidak bersandar, tidak mohon kepada Tuhan untuk mencelikkan rohani dia. Tidak untuk mencelikkan rasio dia, untuk memberikan pencerahan kepada dia. Dia mengandalkan sepenuhnya kepada kemanusiaannya. Di sini adalah iman yang palsu. Karena Alkitab mengatakan itu adalah karya Roh Kudus. Allah menyediakan merencanakan keselamatan. Yesus menggenapkan dan Roh Kudus itu yang mengerjakannya di dalam hati kita. Saudara, pengertian yang kedua, tadi iman yang sejati dia bersumber dari pendengaran akan firman yang sejati dan itu kemudian dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, apakah iman yang sejati? Iman yang sejati itu memiliki satu objek yang benar yaitu kepada Tuhan yang benar. Iman yang sejati tidak mungkin membawa kita kepada pengertian Tuhan yang salah. Iman yang sejati akan membawa kita kepada Tuhan sebagai satu objek, yaitu Tuhan yang sejati. Maka di sini pengenalan kepada Tuhan yang benar itu sangat penting. Disinilah maka sekali lagi menegaskan bahwa iman itu memang tumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Saudara, jangan salah. Pemahaman kita yang salah tentang firman Tuhan akan membawa kita kepada pengenalan yang salah tentang Tuhan. Dan kalau kemudian objek iman kita yaitu Tuhan adalah Tuhan yang salah, maka Alkitab mengatakan kita sedang berada di dalam maut. Yesus berkata, pada akhir zaman akan banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku melakukan mujizat dalam namamu? Bukankah aku mengusir setan dalam namamu? Bukankah aku bernubuat dalam namamu? Saudara perhatikan 3 hal ini. Bernubuat, mengusir setan, dan melakukan mujizat. Ini 3 fenomena yang hari ini banyak sekali terjadi di dalam gereja. Tetapi Yesus berkata,
Aku tidak pernah mengenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan, enyahlah engkau. Saudara, kalau kita baca bagian itu, orang-orang yang mengatakan itu mereka betul-betul merasa bahwa mereka sudah memiliki satu objek pengenalan kepada Tuhan yang benar. Dan karena mereka sudah merasa mereka menyembah Tuhan yang benar, maka kemudian mereka melayani Tuhan dalam hidupnya. Mereka melakukan mujizat dalam nama Tuhan, mereka bernubuat dalam nama Tuhan, dan mereka mengusir setan di dalam nama Tuhan. Dan mereka betul sungguh-sungguh melakukannya itu untuk Tuhan. Tetapi mereka memiliki pengenalan yang salah tentang Tuhan. Maka kemudian waktu pengenalan itu salah, maka objeknya Tuhan yang dikenal itu juga Tuhan yang salah. Ini satu hal yang ironis, karena setelah mereka merasa mereka begitu sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam seluruh hidupnya, Yesus pada akhirnya berkata, enyah engkau pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Nah, saudara perhatikan, kenapa mereka bisa memiliki pengenalan yang salah kepada Tuhan yang salah? Saya percaya karena apa? Karena mereka dibangun dari pengertian firman yang salah. Waktu firman itu salah, akhirnya membuat mereka memiliki satu konsep yang salah tentang Tuhan. Saya sudah sampaikan dalam 2 minggu yang lalu, hari ini pengertian daripada Allah Tritunggal terus akhirnya dirongrong. Dan demikian juga pengajaran-pengajaran teologi yang ortodoks itu juga kemudian dirongrong. Hari ini banyak para scholar, ya, para hamba-hamba Tuhan dari negara-negara barat yang kemudian mereka melalui pendekatan daripada literatur kuno, ya, mereka menyelidiki kembali kebudayaan daripada Yunani saat itu dan Ibrani. Mereka menyelidiki bahasa-bahasanya dari sisi bahasanya dan kemudian sisi kebudayaannya, bagaimana mitologi yang berkembang hari itu. Dan kemudian mereka dengan bahasa-bahasa yang dipelajari ini yang hari ini mulai berkembang, mereka kemudian menafsirkan ulang pengertian-pengertian daripada Alkitab. Mereka menafsirkan ulang. Tetapi kemudian waktu mereka menafsirkan itu dibumbui lagi dengan apa? Semangat zaman. Misalnya apa? Misalnya postmodern, ya, sangat peka terhadap kekerasan. Dan mereka menjadi orang-orang yang sangat humanis dan kemudian mereka menolak kekerasan. Maka kemudian waktu mereka membaca Perjanjian Lama, di Perjanjian Lama begitu banyak dicatat kisah-kisah di mana akhirnya Allah melakukan dalam tanda kutip kekerasan, hukuman kepada orang-orang Yahudi. Begitu banyak dan kemudian begitu banyak kemudian kisah beberapa di mana malaikat kemudian membunuh sampai puluhan ribu daripada tentara musuh. Terus perang terjadi dan kemudian ada beberapa peristiwa, misalnya penggambaran tentang bagaimana Daud dengan Batsyeba, dan menurut mereka ini kok digambarkan terlalu gamblang. Banyak catatan tentang mungkin tentang seks yang buat mereka ini terlalu gamblang dan kemudian mereka merasa kok nggak cocok, ya. Ini disebut Alkitab firman Tuhan, ya. Tetapi kok mencatat begitu banyak kekerasan, mencatat begitu banyak dosa yang sepertinya buat mereka dalam pengertian mereka kok nggak pas ditaruh di dalam sebuah buku yang namanya Alkitab. Dan kemudian mereka menafsirkan ulang seluruh peristiwa itu. Dan kemudian dengan semangat apa? Dengan semangat humanisme. Saudara, ini kemudian ini merongrong daripada teologi yang sudah ada, terutama dari pengajaran para bapak gereja. Maka kemudian ada seorang yang coba juga menghantam pengertian Allah Tritunggal dan dia berkata begini, tinggalkan pengajaran para bapak gereja. Itu sudah kuno, sudah terlalu ketinggalan zaman. Itu sudah 2000 tahun yang lalu. Kita harus tinggalkan. Itu sudah tidak sesuai dengan pengajaran hari ini. Saudara, hati-hati. Kita harus sangat berhati-hati untuk menghadapi perkembangan daripada teologi hari ini. Dan mereka ingin meninggalkan pengajaran para bapak gereja. Dan kemudian mereka menafsirkan ulang sesuai apa? Sesuai dengan kepentingan mereka, sesuai dengan kemauan mereka. Dan kemudian mengatasnamakan literatur kuno. Memang satu sisi semenjak apa 17-18 di mana ilmu daripada tafsir hermeneutika itu berkembang. Dan kemudian perkembangan arkeologi juga. Memang akhirnya membawa kita pada pengertian yang lebih dalam tentang Alkitab. Itu harus diakui. Tetapi berbahaya juga karena kemudian oleh beberapa pihak penemuan-penemuan ini akhirnya justru dipakai untuk merongrong kewibawaan Alkitab, untuk merongrong otoritas Alkitab. Dan kemudian mereka hendak bongkar semua pengertian daripada papa yang sudah diwariskan oleh para rasul dan para bapak gereja. Dan mereka menerjemahkan Alkitab sesuai dengan kondisi hari ini. Karena mereka berkata,
kebenaran itu harus sesuai dengan perkembangan zaman. Harus up to date. Maka dari kacamata sekarang mereka berusaha menafsirkan Alkitab. Dan akhirnya menghasilkan pengajaran-pengajaran yang salah. Saudara, firman yang salah akan membangun iman yang salah. Maka seperti tadi dikatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah aku melakukan mujizat demi namamu? Aku mengusir setan demi dalam namamu. Aku bernubuat demi namamu. Saudara, Yesus bilang, enyah engkau. Aku tidak pernah mengenal engkau. Banyak orang yang merasa sudah mengenal Tuhan. Tetapi celakanya apa? Ternyata Tuhan tidak mengenal mereka. Maka kemudian pengertian yang keempat daripada iman yang sejati bertumbuh dari firman yang sejati sehingga membawa kita pada pengenalan yang benar kepada Tuhan. Dan bukan cuma itu saja. Tetapi kemudian Tuhan yang benar itu juga mengenal kita. Kita mengenal Tuhan yang benar dan kemudian Tuhan yang benar itu juga mengenal kita. Alkitab katakan Bapa menyebut kita sebagai anak. Saudara, ini pengertian daripada iman yang sejati. Pengertian yang kelima daripada iman yang sejati juga dikatakan bahwa iman itu menjadi satu iman yang hidup. Iman yang nyata. Saya sudah katakan di awal tadi bahwa ini bukan teori. Ini bukan teori. Iman itu apa? Alkitab mendefinisikan, ya. Mari kita lihat di dalam Ibrani. Ada definisi Alkitab tentang iman, yaitu Ibrani 11, ya. Saya akan bacakan buat saudara sekalian, apa definisi iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini pengertiannya ada aneh, ya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Maka di sini aspek iman ini juga berlaku dari sekarang dan juga ada aspek eskatologis, aspek ke depan. Karena yang kita harapkan. Dan kemudian bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini menegaskan memang tidak bisa kita menyandarkan iman itu hanya kepada indrawi kita. Itu kesalahan. Saya sudah katakan bahwa unsur iman itu bukan cuma sekedar I know, bukan cuma aku tahu, bukan cuma I understand. Tetapi ada unsur yang ketiga, yaitu aku percaya, I believe. Dan kemudian I trust. I believe, I trust itu ada unsur relasional antara kita dengan Tuhan yang kita percaya. Di mana kita boleh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka pada waktu dikatakan kita juga menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kemudian bagian kelima daripada aspek iman adalah aku melakukannya, I do. Maka di sini iman adalah iman yang betul-betul hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana melalui kehidupan kita sehari-hari kita boleh menyatakan iman kita. Kita boleh mengekspresikan iman kita dengan seluruh pengertian yang benar sebagaimana Alkitab sudah katakan. Iman adalah kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Iman kita melihat segala sesuatu kehidupan dan alam semesta ini adalah milik Tuhan. Di mana Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Iman juga membawa kita pada satu pengertian di mana Tuhan sudah menganugerahkan iman kepada kita. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam iman. Itu yang kita sudah bahas 2 minggu lalu. Dari iman kepada iman. Dari iman kepada iman. Iman pengertian yang pertama dari iman natural, yaitu kesadaran akan adanya Tuhan. Kemudian naik menjadi iman anugerah, iman keselamatan. Kita harus percaya Tuhan itu ada dulu. Baru kemudian kita bisa berpaling kepada Tuhan. Itu yang dikatakan di Ibrani 11 ayat 6. Saya akan bacakan Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini pastinya adalah iman yang sejati. Bukan iman yang palsu. Tanpa iman yang sejati tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya iman di dalam Kristus itu menjadi satu-satunya titik kontak. Di mana kita kemudian berrelasi kembali dengan Tuhan. Hanya iman di dalam Kristus. Di luar iman di dalam Kristus kita tidak mungkin kembali berrelasi dengan Allah. Karena Alkitab mengatakan bahkan tidak
seluruh perbuatan-perbuatan baik kita itu tidak bisa membawa kita kembali kepada Allah. Apalagi Alkitab sudah mengatakan tidak ada orang baik, semua sudah bejat. Di Roma 3 ayat 9 dan seterusnya. Juga Mazmur 14, tidak seorang pun berbuat baik, semua orang sudah bejat. Maka waktu kita melihat seseorang sepertinya dia menjadi orang baik, seperti di mata Tuhan tidak. Oleh karena itu iman di dalam Kristus itu menjadi satu-satunya titik kontak di mana kita boleh kembali diperdamaikan dengan Allah. Di mana kita boleh kembali dipersekutukan dengan Allah. Di Ibrani 6 ini 11 ayat 6 ada beberapa pengertian. Yang pertama dikatakan sebab barang siapa berpaling, ya, pertama berpaling, ia harus percaya bahwa Allah ada. Berarti dasar dari semuanya itu pertama kali apa? Percaya bahwa Allah ada dulu. Ini iman natural. Sebagaimana saya sudah jelaskan 2 minggu yang lalu. Tuhan sudah memberikan satu kesadaran kepada setiap orang di dalam hatinya akan adanya Allah. Akan adanya Allah. Dan tapi Tuhan tidak ingin kita berhenti di situ. Kemudian dari iman natural itu, dalam wahyu umum ini kemudian kita masuk di dalam iman keselamatan. Yaitu dikatakan berpaling. Setelah kita percaya Allah itu ada, kemudian kita berpaling kepada siapa? Kepada Allah yang benar. Maka di sini wahyu umum tidak bisa menyelamatkan manusia. Wahyu umum hanya bisa memberikan kesadaran kepada kita ada yang namanya Tuhan. Tetapi Tuhan yang benar, Tuhan yang mana? Kita tidak pernah bisa tahu. Oleh karena itu Tuhan memberikan wahyu khusus yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab. Maka melalui wahyu khusus kita mengenal, kita tahu bahwa Allah yang benar, Allah yang mencipta segala sesuatu itu yaitu Allah Tritunggal. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa 100% Tuhan, Allah Anak 100% Tuhan, Allah Roh Kudus 100% Tuhan. Tetapi Allah Bapa bukan Allah Anak, Allah Anak bukan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Itu adalah satu Tuhan, 3 pribadi. Kita bukan percaya kepada 3 Tuhan, tidak. Kita percaya hanya kepada satu Tuhan. Kita juga tidak percaya kepada satu Tuhan dan satu pribadi. Tapi kemudian satu pribadi ini kadang-kadang jadi Bapa, kadang-kadang jadi Anak, kadang-kadang jadi Roh Kudus. Kita menolak pandangan ini. Kita percaya Allah Tritunggal adalah yang perikerosis, yaitu satu Tuhan tapi mewujud di dalam 3 pribadi. 3 pribadi. Itu Allah yang benar. Kita berpaling kepada Allah yang benar. Kita bisa mengerti pengertian Allah Tritunggal dari mana? Hanya dari Alkitab. Dikatakan berpaling berarti kita mengenal dan kemudian datang kepada Allah yang benar dan hanya melalui Alkitab. Dan kemudian dikatakan dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini berkaitan dengan eskatologis. Iman membawa kita sebagai dasar pengharapan kita. Karena iman itu sekarang kita boleh berharap suatu saat kita akan menerima upah yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu apa? Kehidupan kekal. Maka di sini kita lihat iman ini memiliki aspek sekarang juga aspek eskatologis. Iman itu berangkat dari pengertian iman natural kepada iman keselamatan, iman anugerah. Dan iman anugerah ini kemudian kita berharap akan keselamatan penuh yang akan Tuhan berikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal waktu Yesus datang kedua kali. Saudara, inilah iman yang sejati. Yang keenam, iman yang sejati yaitu iman juga yang kemudian akan mengalami satu ujian. Ada satu ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Karena Tuhan menguji. Tapi sekali lagi tujuan Tuhan menguji itu adalah supaya kita bertumbuh. Bukan untuk menjatuhkan kita. Segala kesulitan dan segala penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi pada kita itu untuk menguji iman. Di dalam Ibrani dikatakan segala kesulitan, segala cobaan itu memang harus engkau alami itu untuk menguji kemurnian imanmu. Maka pengertian iman sejati yang keenam adalah dia tidak akan lepas dari ujian. Nah, saudara, waktu kita menghadapi kesulitan, di sini Tuhan mengingatkan kepada kita pakai imanmu. Maka dengan iman kita menjalani kehidupan kita. Dengan iman kita juga berusaha mengerti setiap peristiwa yang kita alami. Dan sekali lagi iman itu bukan perkara kita menerima dari Tuhan. Iman yang sejati bukan berangkat dari pengertian itu. Saudara masih mengingat penjahat yang di sebelah Yesus. Yang disalib bersama dengan Yesus. Waktu kemudian dia bertobat dan dia berkata, Yesus ingatlah aku waktu engkau datang kembali sebagai Raja. Saudara, pertanyaannya, apa yang diterima oleh penjahat ini dari Yesus?
dia tidak menerima berkat jasmani apapun dari Yesus. Tidak ada. Kalau tadi sebelumnya dua penjahat mengatakan, jika engkau memang Mesias, turunkan kami, turunkan kami. Itu dua-duanya berkata begitu. Ya, tetapi Yesus tidak mendengarkan dan kemudian tidak jawab keinginan mereka. Yesus berkata kemudian ada 7 perkataan salib di situ. Dia bercakap-cakap termasuk dengan Bapaknya dan kemudian dia mohon pengampunan daripada orang-orang yang sedang menyalibkan dia. Di situ kemudian salah seorang penjahat itu kemudian hatinya mengalami satu pencelikan oleh Roh Kudus. Dan kemudian dia sadar yang di sebelah dia adalah Yesus adalah Tuhan. Maka kemudian dia berkata, Yesus ingatlah aku waktu engkau akan datang kembali sebagai Raja. Saudara, penjahat ini tidak menerima berkat apapun, berkat jasmani dari Tuhan. Dia tidak menerima apapun. Dia tidak menerima kesembuhan, dia tidak menerima pembebasan dari hukuman, dia tidak menerima berkat-berkat apapun dari Tuhan. Tetapi dia percaya. Ini iman yang sejati. Ini iman yang sejati. Jadi kalau hari ini engkau mau terus percaya kepada Tuhan karena engkau berharap Tuhan akan terus memberikan dalam kutip materi kelimpahan kepadamu. Tuhan akan terus memberikan kesehatan kepadamu. Tuhan akan terus membuat jalanmu serba lancar, ya, serba mulus. Tuhan memberikan segala pokoknya hal-hal yang indah di dalam seluruh kehidupanmu. Saudara, itu iman yang salah. Karena iman itu bukan perkara kita menerima, minta Tuhan kasih terus segala keinginan kita. Itu berarti waktu kita berrelasi dengan Tuhan, kita menjadikan diri kita sebagai pusat. Dan bukan Tuhan sebagai pusat. Dan ciri yang ketujuh daripada iman yang sejati adalah dia berpusat kepada Tuhan. Iman yang sejati berpusat kepada Tuhan. Oleh karena itu iman yang sejati mendorong seseorang bukan untuk menagih segala berkat dari Tuhan. Justru sebaliknya. Iman yang sejati mendorong seseorang untuk memberi kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan membutuhkan, tidak. Tetapi sebagai satu ucapan syukur. Maka sekarang Tuhan, aku hendak memberikan hidupku kepada Tuhan. Maka iman yang sejati akan mendorong seseorang untuk justru mengerjakan segala rencana dan kehendak Allah. Iman yang sejati mendorong seseorang untuk terlibat di dalam pekerjaan Allah. Memberikan apa yang kita miliki, waktu kita, tenaga kita, keuangan kita, semua dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Inilah iman yang sejati. Saudara, ini pengertian iman yang sejati harus senantiasa kita pikirkan. Kita termasuk orang yang mana. Dan harap kalau kemudian kita menyadari, aduh aku selama ini salah memahami. Karena aku kok merasa aku mau ikut Yesus, aku mau ikut Tuhan. Kalau apa? Kalau Tuhan terus memberikan segala hal-hal yang menyenangkan aku. Tuhan memberikan kesehatan kepada aku. Tuhan memberikan jalan yang mulus dalam hidupku. Tuhan memberikan kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan kepada anak-anakku, keluargaku, bisnisku dan sebagainya. Saudara, itu iman yang palsu. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan itu. Saudara, Tuhan memberikan segala berkat yang terbaik kepada kita. Ya, amin. Tetapi itu semua berdasarkan kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Dan kita juga mengaminkan, Alkitab mengatakan tadi, dikatakan bahwa ada ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Maka sangat mungkin bahwa segala situasi justru ketidakenakan itu akan kita alami. Ya, apakah orang yang beriman sejati tidak mungkin kena COVID? Mungkin saja, kenapa tidak? Ya. Apakah mungkin orang yang beriman sejati kemudian bisnisnya jatuh, betul-betul jatuh? Mungkin. Ya. Apakah iman yang sejati tidak bisa membuat orang dari satu keluarga akhirnya harus meninggal semua oleh karena satu kecelakaan atau peristiwa? Bisa. Ya. Ayub contohnya. Kehilangan segala sesuatu. 10 anak dan seluruh harta. Kalau kita lihat dari Ayub dengan imannya yang benar, dia memahami bahwa percaya kepada Tuhan itu bukan perkara kita menuntut Tuhan memberi segala yang kita inginkan. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Saudara, Alkitab sudah memberikan kepada kita contoh-contoh daripada orang-orang yang beriman. Di dalam Ibrani 12, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang betul-betul hidup di dalam iman. Dan imannya menjadi satu kekuatan bagi mereka untuk melihat segala peristiwa yang mereka alami. Sekali iman itu yang benar adalah berpusat kepada Kristus, meninggikan Kristus, memuliakan Kristus, dan kemudian kita mengabdikan hidup kita bagi Kristus. Iman yang benar bukan, sekali lagi, bukan perkara bagaimana Tuhan menjadi pelayan kita, bagaimana Tuhan terus menyenangkan kita.
Tetapi bagaimana kita sebaliknya justru menyenangkan Tuhan dan kita memuliakan Tuhan. Saudara, inilah iman yang sejati. Inilah iman yang sejati. Dan mari kita bangun kembali diri kita, pengertian iman yang sejati berdasarkan firman yang sejati. Oleh karena itu sangat penting bagi orang Kristen untuk terus suka mau belajar firman. Supaya firman yang sejati itu akan membawa kita kepada pengertian iman yang sejati. Dan iman yang sejati itu akan menjadi satu hal yang terus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh memahami segala peristiwa yang kita alami berdasarkan apa? Iman di dalam Kristus. Dan yang paling utama adalah iman itu juga yang sudah menyelamatkan kita. Apalagi yang akan kita harapkan? Sudah tidak ada hal yang lebih penting lagi daripada keselamatan yang sudah Kristus berikan kepada kita. Kita malah bersyukur kepada Tuhan jikalau Tuhan masih memberikan waktu kepada kita. Sehingga kita boleh berbagian di dalam mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Untuk terus membangun kerajaan Allah. Sehingga kita boleh memberikan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Berdasarkan apa? Berdasarkan iman yang sejati. Yang berpusat kepada Kristus. Mari saudara, kita terus berdiri teguh di dasar iman yang sejati. Dan seperti perintah dan saran daripada Yudas, pertahankan imanmu. Dan bangunlah dirimu di atas pengertian iman yang murni. Iman yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan. Mengingatkan kembali kepada kami tentang pengertian iman yang sejati. Ampuni kami jika selama ini kami masih salah memahami iman. Yaitu ketika kami kemudian berrelasi dengan Tuhan dengan mengharapkan bahwa Tuhan akan memberikan segala hal yang baik bagi kami. Tuhan akan memberikan segala hal yang menyenangkan kami. Tuhan akan memberikan penghiburan kepada kami. Sehingga kami memusatkan iman kepada Tuhan yang kami harapkan terus melayani kami. Bersyukur untuk firman pada kali ini boleh membongkar semua pengertian yang salah. Dan sekarang kami boleh menyadari iman yang sejati justru membuat kami berpikir bagaimana kami terus harus hidup bagi Tuhan. Kami memuliakan Tuhan, kami melayani Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Segala hal apapun yang kami alami dalam kehidupan kami, baik itu baik atau buruk, penderitaan atau sukacita, kami percaya itu semua tidak akan pernah terjadi di luar daripada kedaulatan Tuhan. Dan oleh karena itu kami terus mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami mau mengandalkan iman itu dalam menghadapi segala situasi. Dan kami percaya di dalam iman Kristus juga Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan terus dengan setia menemani kami, memegang tangan kami, menguatkan kami. Supaya kami terus boleh memberikan satu kehidupan yang terbaik hanya bagi Tuhan saja. Dan sekali lagi hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu di tempat ini. Tuhan sertai mereka dalam segala pergumulan mereka. Tuhan akan terus bangkitkan iman mereka. Tuhan akan bangun iman mereka di dalam pengertian firman yang benar. Kiranya mereka boleh menjadi domba-domba, boleh menjadi anak Tuhan yang terus mencintai firman. Dengan tekun untuk terus belajar firman. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara kita responi firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian untuk memberikan persembahan. Aku hanyalah orang berdosa. Semua milikku hanya ku terima waktu ku percaya pada Yesus. Congkak dan megah aku tolak, ku hanya seorang berdosa. Aku berdosa, selamatlah. Anugerah Tuhan selamatkan. Pujilah Yesus, muliakan Bapa. Kini ku telah selamatlah. Tangis tak guna, jasa tak ada. Kehidupanku tunggu binasa. Aku berada dalam dosa, namun ku mendapat anugerah. Aku berdosa, selamatlah. Anugerah Tuhan
selamatkan. Pujilah Yesus, muliakan Bapa. Kini ku telah selamatlah, kini ku telah diselamatkannya. Hatiku penuh dengan gembira, ku mau selalu memujinya, karena ku telah diselamatkan. Aku berdosa, selamatlah. Anugerah Tuhan, selamatkan. Pujilah Yesus, muliakan Bapa. Kini ku telah selamatlah. Dulu dosa memerintah hatiku, menjauhkan langkahku dari Tuhan. Kini Injilnya ku beritakan, karena ku telah diselamatkan. Aku berdosa, selamatlah. Anugerah Tuhan, selamatkan. Pujilah Yesus, muliakan Bapa. Kini ku telah selamat. Aku berdosa, aku berdosa, selamatlah. Anugerah Tuhan, selamatkan. Pujilah Yesus, muliakan Bapa. Kini ku telah selamatlah. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, tidak ada satu anugerah terbesar yang sudah pernah kami terima selain daripada keselamatan di dalam Kristus. Kami bersyukur bahwa kami adalah orang berdosa, tetapi Tuhan sudah selamatkan. Kami sudah terjebak di dalam kesia-siaan, tetapi Tuhan sudah menyelamatkan kami dari pemberontakan kami. Tuhan sudah mengutus Kristus mati di atas kayu salib, menebus dosa kami, dan kemudian menyatakan anugerah cinta terbesar kepada kami, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Kami terus mau bersyukur untuk anugerah ini. Dan kiranya persembahan ini juga kami boleh persembahkan di dalam satu ucapan syukur karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan boleh menerima dengan segala sukacita, dan Tuhan boleh memakai persembahan ini demi pelebaran kerajaan Allah di muka bumi melalui Gereja Kristen Batu Hidup. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati setiap tangan dan setiap hati yang sudah memberikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara, kita akhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kita tutup dengan pujian Ku tahu siapa yang ku percaya. Ku tak mengerti anugerah Tuhan yang diperbuatnya bagiku. Tak layak ku terima kasih Kristus, tebusku jadi miliknya. Namun ini yang ku percaya, bahwa Ia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya, betapa heran aku dapatkan iman yang menyelamatkanku, dan percaya kepada firman-Nya, beroleh damai di hati. Namun ini yang ku percaya, bahwa Ia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya. Kita bangkit berdiri. Mengerti kuasa Roh Kudus mengubah orang berdosa, meyakinkan tentang Tuhan Yesus menjelma jadi manusia. Namun ini yang ku percaya, bahwa Ia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, siapkan hatimu untuk doa berkat. Sesungguhnya anugerah dan kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa,
cinta kasih dan keselamatan yang sudah Allah anak genapkan di atas kayu salib, penyertaan, pimpinan dan terang dari Allah Roh Kudus. Hari ini berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus tercurah bagi kita dan akan terus menyertai kita sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Sampai bertemu pada ibadah hari kenaikan, hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Tuhan mengasihi dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.